Ke bab rates of change. Oke, untuk pertama kita akan belajar dengan apa sih rate itu. Jadi rate itu is a comparison between two quantities with different units. Nah, jadi misalkan ya, saya punya contoh seperti berikut ini, ada tabel. Di sini kalau kita perhatikan tabel ini, dia ketika waktu ke 0 maka volumenya 0. Jadi ini tabel dari time dengan volume. Time satuannya menit, dengan volume satuannya liters. Nah, ketika dia itu menit ke 1, ternyata volumenya jadi 15. Ketika menit kedua, dia volumenya menjadi 30. Ketika menit ketiga, volumenya jadi 45. Demikian seterusnya sampai dengan menit kelima, volumenya terakhir menjadi 75. Nah, di sini kalau kita lihat, dia setiap pertambahan menit, setiap pertambahan 1 menit itu ternyata dia volumenya bertambah sebanyak 15 liter. Nah, maka saya bisa katakan volume increase 15 liters every 1 minutes. Nah, jadi increase 15 liter itu ditandai dengan tanda positif. Nah, di sini ya, ini tanda positifnya ya. Tanda positif daripada 15. Nah, itu berarti dia increase, guys. Nah, kemudian yang kedua adalah every 1 minute. Nah, dia di sini kenaikannya itu karena setiap 1 menit. Setiap 1 menit dia kenaikan. Maka saya bisa katakan rates of flow dari tabel ini itu adalah 15 liters per menit. Nah, lagi ada contoh lagi yang kedua. Misalkan saya punya grafik. Saya punya grafik ya, di mana grafik Y-nya itu adalah volume dan grafik X-nya itu adalah time. Nah, time-nya dalam minutes dan volume-nya dalam liter. Kalau kita lihat di sini, ini adalah berupa garis lurus ya guys ya, dimana dalam semenit pertama volumenya itu adalah 15 liter di sini. Menit kedua volumenya itu adalah 30 liter, demikian seterusnya. Menit ketiga volumenya menjadi 45 liter dan seterusnya sampai dengan menit kelima. Nah, kalau kita lihat di sini, berarti volume of water increase is constant due to increase in the same amount. Jadi, karena itu lah kenapa kok dia berubah linear line. Karena increase-nya adalah sama besarnya. Nah, jadi kalau saya ingin mencari rate of change-nya, itu saya bisa menggunakan gradien daripada garis ini. Nah, kalau kita cari gradien itu apa rumusnya? M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Kita ambil dua titik terserah ya. Yang mana terserah, pokoknya ada di dalam garis. Jadi titik pertama misalkan 0,0. Titik kedua misalkan saya ambil di situ 4,60. Maka apabila saya masukkan ke dalam rumus gradien, didapatkan 60 minus 0 per 4 minus 0, yaitu sama dengan 15. Nah, dengan satuan 15 liter per menit. Nah, di sini lah cara untuk mencari rate of change. Yang pertama dari tabel bisa, yang kedua bisa juga dari garis lurus dengan perubahan yang same amount. Nah, pertanyaannya sekarang, apabila rate of change dari grafik yang non-linear ini bagaimana? Nah, kita akan lanjut ya. Tapi sebelum itu kita latihan dulu dengan yang linear line. Nah, silakan nomor 1 ini dijawab. Apabila membutuhkan waktu lebih, maka silakan pause video ini.
Berikutnya yang nomor 2. Ini jawaban nomor 1. Ini jawaban nomor 1. Kemudian silakan yang nomor 2. Nah, ini adalah jawabannya. Oke. Nah, apabila pada garis nonlinear, bagaimana kita mengerjakannya? Kita menggunakan time interval untuk menentukan dari average rate of change. Jadi yang bisa kita dapatkan jika dia non-linear itu adalah average rate of change. Nah, nanti di belakang kita juga akan belajar kalau instantaneous rate of change. Nah, kita akan belajar hal ini terlebih dahulu. Jika saya punya grafik non-linear sebagai berikut ini, dengan fungsi y sama dengan fx pada interval x sama dengan a dan sampai dengan x sama dengan b, maka average rate of change itu bisa dicari dengan persamaan ini. Nah, persamaan ini sama seperti gradien daripada garis AB ya, atau bahasa Inggrisnya chord AB. Nah, di sini jika saya berikan keterangan, saya berikan garis di sini, garis lurus warna biru ini ya, saya hubungkan, maka dengan X1 itu adalah A, sampai dengan X2 itu adalah B, dan untuk Y daripada Y1 itu sama kayak F fungsinya yang diinputkan X-nya A atau FA. Nah, demikian juga untuk yang B, jika saya inputkan ke dalam fungsinya menjadi Y2 atau sama dengan FB. Nah, di sini maka saya bisa gunakan rumusnya gradien. Ini sama dengan yang di atasnya. Nah, ini sama ya. Oke, misalkan ada contoh sebagai berikut ini. Dengan sumbu Y itu adalah temperatur dan sumbu X itu adalah time dalam minutes. Kita ditanyakan calculate the rate of change dari A pergi ke B. Nah, ini sama seperti tadi, yaitu kita dapatkan average rate of change-nya dengan rentang 2 poin X, A sampai dengan B. Kita tentukan dengan menggunakan rumus yang sama, yaitu M FB min FA per B min A atau sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Kita ambil titik A sama B ya. A ini titiknya itu adalah dia 0,5 dan yang B ini adalah 2,20. Oke, berarti ini adalah dia X1 Y1, ini adalah X2 Y2. Nah, kita inputkan ke dalamnya menjadi Y2 20 minus 5 per 2 minus 0. Nah, jadi jawabannya ketemunya adalah 7,5 derajat Celcius per menit. Sesuaikan unit daripada rate of change sesuai dengan grafiknya ya, yaitu temperatur over menit, temperatur per menit. Oke, baik, sekarang latihan. Sekarang berikutnya, do rate of change only for changing volume. Nah, sebenarnya tidak. Jadi rate of change itu bisa rate of volume dengan unitnya liter per menit, bisa juga dia speed rate of change distance itu dengan unit meter per second, lalu bisa acceleration rate of change speed meter per second pangkat 2, dan bisa juga rate of change height meter per second, dan juga etc. ataupun yang lainnya. Seperti yang contoh tadi sebelumnya, kita rate of change temperatur per menit. Baik, silakan mengerjakan exercise berikut.
Dan jika membutuhkan waktu lebih, silakan videonya di pause. Nah, sekarang kita akan masuk ke berikutnya, yaitu instantaneous rate of change. Ini berbeda dari yang sebelumnya karena dia itu selain non-linear, juga dia itu only 1 poin. Nah, dalam hal ini poin itu adalah poin A. Oke, misal saya punya sebuah kurva sebagai berikut, yaitu dengan kurva ini Y sama dengan Fx pada poin A misalkan ya. Kita diminta instantaneous rate of change in Fx at any point A on the curve. Nah, ternyata itu adalah sama dengan gradien dari tangent at A. Nah, instantaneous itu artinya adalah rate change dari 1 poin only. Nah, dengan poin A seperti gambar, kalau kita mau mencari rate of change yang instantaneous, kita sama aja kayak gradien dari tangent line, yaitu gradien dari garis singgung. Jadi inilah garis singgung itu, yaitu jadi tangent line itu adalah linear line yang hanya menyentuh di titik A saja. Nah, itu yang namanya tangent line. Dan artinya satu titik dia hanya punya satu garis tangent. Tidak mungkin memiliki lebih daripada 2. Nah, oke. Misalkan saya punya contoh sebagai berikut ini. Dengan titik saya punya kurva Y sama dengan Fx. Ya, di sini Y sama dengan Fx gitu. Lalu kemudian saya punya 2 titik A sama B. Nah, pertanyaannya adalah tentukan find instantaneous rate of change at point A dan yang kedua at point B. Nah, oke, yang pertama poin A dulu ya. Pada poin A berarti saya harus membuat garis tangent yang hanya menyentuh di titik A saja. Nah, garis ini lalu kita tentukan 2 titik sembarang untuk kita masukkan ke dalam rumusnya gradien. Nah, misalkan titik min 2,0 dan misalkan saya ambil di titik 3,5. Untuk ambil titik itu silakan ambil titik yang mudah untuk dibaca. Jadi kalau ada titik seperti yang di sini, ini akan sulit untuk dibaca, itu jangan diambil, jangan digunakan untuk masukkan rumus ya. Nah, gunakan titik yang lain yang mudah untuk dibaca. Oke, dari situ jika saya masukkan ke rumus M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1, maka didapat 5 minus 0 per 3 minus 2. Hasilnya 5/5 atau sama dengan 1. Itulah instantaneous rate of change pada poin A. Lalu kemudian misalkan pada poin B, berarti sama seperti tadi, kita buat linear line yang hanya menyentuh di poin B. Nah, adalah sebagai berikut ini.
Maka saya tentukan 2 titik lagi untuk saya inputkan ke rumusnya gradien. Yaitu titik pertama sudah ya sama kayak 3,5, ternyata ini minus. M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1, maka didapatkan min 3 minus 5 per 7 minus 3, hasilnya min 8 per 4, yaitu negatif 2. Itulah instantaneous rate of change pada poin B. Nah, silakan teman-teman mengerjakan exercise berikut ini. Tentukan instantaneous rate of change pada 30 second, yang B pada 90 second. Silakan pause video jika diperlukan waktu lebih untuk mengerjakannya. Berikut adalah jawaban dari soal ini. Demikian presentasi untuk rate of change. Terima kasih dan silakan share jika bermanfaat bagi kalian. Terima kasih.